Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Bapak masuk di kelas 86 untuk pelajaran PPKN, yaitu di kelas 6 hari ini belajarnya adalah, silakan dibuka buku paketnya, disiapkan buku paketnya, yaitu tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yaitu halaman 53. 53. Mana 53? Halaman 53 PPKN tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita membahas panjang lebar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama, dan kalian juga yang non muslim jika ada, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk pelajaran PPKN tentang kedaulatan di negara Republik Indonesia, ini kita memakai sistem daring sekarang karena kondisi situasi COVID-19. Oleh karena itu belajar di rumah, tapi tetap belajar melalui daring, melalui online ya. Jadi Bapak dalam memberikan materi itu, kalian buka buku, buka YouTube, disediakan di depan kalian atau di meja kalian kalau yang punya meja. Kalau yang nggak punya meja ya pokoknya di depan hadapan kalian. Karena melakukan kegiatan Zoom meeting atau daring ini memang gampang-gampang susah. Pertama, disediakan HP yang sehat atau laptop yang normal. Yang kedua, harus punya sinyal atau punya paketan atau punya IndiHome kalau di rumah. Kalau di saya di rumah pakai IndiHome, kalau di luar pakai HP kita adalah pakai prabayar. Karena saat ini sangat-sangat penting untuk kuota atau pulsa yang harus di HP masing-masing. Setiap pelajar, setiap guru itu harus penuh dengan kuota atau pulsa. Kalau tidak, ya jelas informasi mengajar dan pembelajaran pasti terganggu. Oleh karena itu silahkan pandai-pandailah untuk mempersiapkan kuotanya, tetap di HP-nya ada. Jangan banyak-banyak untuk buat main game. Jangan banyak-banyak buka yang tidak penting. Utamakanlah untuk belajar, belajar, belajar demi masa depan kalian. Kita terbiasa kalau daring itu adalah tidak lupa mengenal YouTube, meeting, terus Google Meet. Nah itu intinya pokoknya online lah. Jadi kalau online itu pajaknya atau bensinnya ya kuota itu. Oke, untuk sementara tentang daring, kalian harus pandai-pandai membagi waktu juga. Kebanyakan anak-anak dengan adanya daring, dengan banyaknya di rumah,
itu adalah malah malas belajar. Kenapa? Karena saat ini saya lihat banyak anak tidur, main, bukannya belajar. Satu contoh adalah saya kasih tugas waktu itu berbentuk materi merangkum salah satu buku, namun waktunya sudah saya kasih longgar waktu panjang. Tetap saja yang rajin tetap rajin, yang malas masih tetap malas. Berubahlah, yang malas itulah menjadi rajin dengan adanya daring. Apalagi saya juga sering nge-share, mengirim pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan melalui YouTube. Kalian ada yang subscribe, ada yang like, ada yang komentar. Itu adalah yang anak yang aktif. Kalau yang diam saja berarti pasif, atau mungkin males, atau mungkin belum punya kota. Itu sebagai penghantar saya tentang pengetahuan daring. Sepandai-pandai kalian karena udah kelas 9 jadi harus pinter, tidak harus dikejar-kejar orang tuanya. Kadang-kadang banyak pengetahuan itu adalah harus diuber-uber orang tuanya, diteriak-teriakin, dibangun-bangunin. Kalian itu dibiasakan seperti di sekolah. Di ruangan kalian yang kamu tidurin atau kamu tempatin atau kamu sering duduk, itu disediakan, ditulis di jadwal. Pelajaran apa hari Senin? Pelajaran apa saja hari Selasa? Pelajaran apa hari apa? Hari Rabu ini pelajaran apa? Misalnya hari Rabu pelajaran PPKN. Jadi tulis. Ada PPKN bahasa Indonesia. Nah, itu PPKN dan bangsa Indonesia. Jadi di ruangan kalian atau di meja kalian itu harus kamu tulis di jadwal seperti hari-hari tidak daring itu. Jangan kalau mau ada pelajaran baru buka HP. Ya kalau HP-nya hidup terus atau ada baterainya ada, ya kan? Tulis, tetap ditulis. Oh, pelajaran apa ya? Sehingga kalau seandainya nggak punya pulsa atau telat beli pulsa, kalian bisa tanya, oh pelajaran PPKN. Begitu ada pulsa, WA kah? WA ke Pak Guru PPKN Pak Rianto. WA ke Pak Rianto, maaf Pak, saya tadi belum bisa ngikutin Google Meet Bapak atau Zoom meeting Bapak karena Bapak saya belum membeliin pulsa. Sekarang baru saja dibeliin pulsa, apa Pak tugasnya? Begitu anak yang aktif. Jangan harus dikejar-kejar, saya foto, saya kirim di grup, tidak ada yang respon. Walaupun kosong ya diem saja. Gitu ya. Jadi silahkan dibiasakan mandiri, kalian itu jangan harus dikejar-kejar orang tua. Kalian kewajibannya adalah belajar demi masa depan kalian, bukan untuk orang tua. Orang tua paling-paling cuma senang, anak saya berhasil, anak saya punya gaji. Paling-paling yang senang calon istri kamu, calon suami kamu, suami kamu, anak kamu nanti. Orang tua paling-paling setahun sekali baru pulang. Kalau yang merantau seperti Bapak begini kan ya, merantau dari Jawa ke Depok, nggak mungkin tiap hari pulang, ya kan, ketemu. Paling sebulan sekali. Itu aja kalau terpaksa. Minimal ya 1 tahun. Itu aja kadang-kadang. Dan itu juga paling-paling, Pak, ini sedikit gajinya sudah juta-jutaan, paling-paling dikasih 1 juta atau buah atau kue doang. Oleh karena itu yang senang bukan orang tua, hanya orang tua cuma ngelus dodo aja. Alhamdulillah anak saya sudah enak begitu, tidak menggangguin orang tua lagi sekarang. Lebih
bagus lagi, alhamdulillah tiap bulan dikirimin uang dari anak saya yang gajian. Nah, itu lebih enak lagi. Oleh karena itu, anak-anak dibiasakanlah tanggung jawab untuk belajar, 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 belajar. Jangan harus dikejar-kejar guru, atau jangan takut karena siap orang tuanya galak harus belajar. Nah, oleh karena itu dibiasakanlah. Jadwal di ruangan kamu tulis. Saya sendiri saja sebagai guru juga membuat jadwal di ruangan sana ya. Ruangan saya ini, kalau saya di ruangan eh, agak terbuka, jadi untuk kegiatan saya. Apalagi kalau lagi nyantai di atas. Jadi tetap saya tulis. Ini jadwalnya nggak usah saya ambil, tapi saya bikin. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku mudah-mudahan sukses selalu. Kalau memang sudah belajar menuntut ilmu, itu sudah merupakan kewajiban masing-masing. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap manusia. Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Maupun laki-laki atau perempuan itu wajib, sifatnya wajib. Kalau wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Mungkin itu saja pengantarnya. Mudah-mudahan anak-anak didik kami, generasi yang akan datang ini adalah kemandirian semakin meningkat, dan mudah-mudahan nanti menjadi anak bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kedaulatan. Kedaulatan kalian pasti sudah mengetahui. Nanti lebih dalamnya kamu buka di buku paket PPKN kelas 9 halaman 53. Itu lebih paham. Nanti lebih jelasnya kalian baca sendiri. Setelah itu nanti saya akan memberikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Kedaulatan merupakan, kalau di Indonesia adalah yang memegang teguh adalah rakyat. Kedaulatan adalah merupakan kekuasaan tertinggi ada di Indonesia adalah di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah hanya sebagai mandat dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi pemerintahan melaksanakan Undang-Undang Dasar sebagai pedomannya, tidak seenaknya sendiri, mentang-mentang jadi pejabat terus saya seperti raja. Kalau di Indonesia alhamdulillah kita rakyatlah yang memegang teguh tentang kedaulatan ini. Oleh karena itu rakyat Indonesia kalau tentram, damai, bahagia, sejahtera pasti akan tercapai. Kalau memang semuanya sadar akan kedaulatan tersebut. Itu adalah kedaulatan tentang kenegaraan. Tapi kita hanya belajar tentang kedaulatan di lingkungan kita sendiri. Seperti apa kedaulatan itu? Kedaulatan itu adalah kita contohkan kedaulatan di lingkungan keluarga dulu. Kedaulatan di lingkungan keluarga karena kita lahir dari keluarga dulu, belum di sekolahan, belum di masyarakat. Keluarga. Jadi kalau kita pengetahuan kedaulatan rakyat untuk menyumbangsih terhadap negara, itu benahinlah dalam keluarga masing-masing. Contohnya dalam lingkungan keluarga, menjaga nama baik keluarga. Jangan maluin menjadi anggota keluarga
kalian. Kebanyakan kalau anak-anak sekarang pada begadang, pada nongkrong-nongkrong. Itu salah satu kurang baik dalam keluarga. Oh, anaknya Pak ini, oh anaknya Pak Raihan. Nah, caranya bagaimana menjaga nama baik keluarga? Ya waktunya maghrib, ya ke musola, ke masjid, misalnya yang Islam. Habis ke masjid, habis maghrib ngaji, habis ngaji belajar, habis belajar nonton TV atau main gadget. Jangan tiap hari main gadget aja. Mana gadgetnya? Nah, HP aja. Siang malam sampai orang tua teriak-teriak, Satrio, Bintang, makan dulu. Najwa, mandi dulu. Ntar mak, tanggung. Nah itu. Itu anak-anak sekarang. Mudah-mudahan anak-anak di 96 tidak terjadi. Jangan terjadi. Jangan terjadi. Seperti itulah. Terus dalam keluarga yaitu saling tolong menolong dalam kekeluargaan. Seperti apa? Oh, ibu saya sibuk. Saya membantu Karena sudah tidak belajar. Ibu sedang masak, saya ngepel latihan. Atau nyuci, minimal nyuci bajunya sendiri. Jeletika bajunya sendiri. Tidak harus orang tua yang jeletika. Atau kalau yang memang ada pembantu rumah tangga, harus pembantu rumah tangga. Biarkan rumah tangga tetap membantu, tetap kita juga pengertian kepada yang membantu tersebut. Itu dalam keluarga. Dan juga mentaatin perintah atau aturan-aturan yang ada di dalam keluarga. Itu salah satu bentuk kedaulatan di masyarakat diawali dalam keluarga. Mentaatin, mengerjakan aturan-aturan yang ada di rumah masing-masing. Kadang-kadang kan bapak, ibu, atau mak, anak-anak pada makan bersama atau ngumpul. Walaupun peraturannya tidak tertulis, kadang-kadang contohnya seperti Shirley, kalau malam itu mbak ya waktunya tidur. Kalau bapaknya lagi kerja, emaknya lagi kerja, kamu tuh mbak ya bantuin. Nah, seperti itu. Itu jangan dibiasakan nongkrong-nongkrong atau ngobrol-ngobrol yang tidak penting. Itu kadang-kadang berbentuk aturan tapi tidak tertulis. Itu dalam keluarga seperti itu biasanya. Setelah di lingkungan keluarga, tentunya kita punya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita tentunya harus taat patuh aturan yang berlaku di sekolah. Termasuk kalau saat ini dalam COVID situasi belajar daring, itu juga aturan sekolah. Mengikuti aturan sekolah. Kenapa? Karena saya sekolah. Oleh karena itu saat ini belajar seperti daring inilah sekarang kita mengikuti aturan sekolah yang berlaku atau dikenal dengan tata tertib. Kalau di sekolahan biasanya ditulis di papan dinding, itu tulis tata tertib sekolah. Anak harus memakai baju seragam seperti ini, misal contohnya. Terus anak tidak boleh rambutnya gondrong, itu harus rapi. Itu ada salah satu aturan sekolah. Dan belajar harus tepat waktu. Jam 7 masuk. Kalau di SMP Negeri 19 itu biasanya yang sebelum COVID ini adalah jam 6.30, setengah 7 itu sudah masuk. Tahun yang lalu itu Bapak sudah mengajar di sana, itu sudah jam setengah 7 sudah mulai belajar. Karena apa? Karena sorenya biar bisa ditempatin kelas yang lain. Sehingga waktunya biar tidak tersisa. Dan juga dalam sekolahan itu
kita membuat suasana belajar yang baik, nyaman. Apalagi di lingkungan sekolah kita sekarang udah nyaman banget. Makanya kita share di YouTube. Kalian tidak sempat atau tidak boleh di sekolahan, bisa melihat perkembangan sekolahan kalian. Yang dulunya lapangannya belum halus atau belum di aspal, sekarang sudah alhamdulillah. Dan rimbun, nyaman untuk belajar sebenarnya, tapi sayangnya belum bisa ditempatin. Bapak sendiri kadang-kadang juga ke sekolahan, kadang-kadang belajar atau mengajar di rumah. Seperti ini adalah kita sedang mengajar di rumah, bukan di sekolahan. Karena di Kota Depok itu adalah masih zona merah atau PSBB berlaku sampai 27 Oktober 2020. Oleh karena itu kita tetap taat patuh aturan pemerintah karena kita sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya di dalam sekolahan itu adalah menjaga nama baik sekolah. Kalau di rumah juga menjaga nama baik di rumah, kalau di sekolah tetap menjaga nama baik alma mater namanya atau dikenalnya, atau menjaga nama baik sekolah. Seperti apa menjaga nama baik sekolah? Ya, kalau seandainya nanti kamu sudah sekolah aktif seperti biasa, tunjukkan di dalam masyarakat, tunjukkan di lingkungan sekolahan, tetap berbicara secara sopan, berpakaian secara lengkap, itu menunjukkan salah satu menjaga nama baik. Dan tidak dibiasakan nongkrong-nongkrong atau kadang-kadang malah nongkrong di warung, biar khususnya yang laki-laki biasanya, tapi mudah-mudahan di kelas ini tidak ada, dan umumnya di kelas sekolahan kita sudah nggak ada lagi yang sifatnya kalau sudah istirahat atau pulang itu nongkrong-nongkrong. Itu salah satu menjaga nama baik. Apalagi yang saat ini yang agak informasi yang agak hangat-hangat itu adalah tawuran. Nah, itu. Apa untungnya tawuran? Paling-paling untungnya ya bocor, untungnya ya sakit, seperti itu. Jadi jangan dibiasakanlah hal-hal yang sifatnya tidak mendukung dalam pembelajaran kalian demi masa depan. Yang selanjutnya, kita hidup berdaulat itu kita terapkan di lingkungan masyarakat. Masyarakat minimal RT, lingkungan RT, tetangga kita kanan kirinya masyarakat. Bagaimana caranya di masyarakat? Yaitu melaksanakan aturan di masyarakat. Di masyarakat ini jam ini tidak boleh ada yang nongkrong-nongkrong. Jam 10 harus sudah tidak ada yang nongkrong-nongkrong, adanya harus Pak Hansip doang, atau ada yang ronda malam aja aturannya. Dan juga kalau pagi kita tidak boleh untuk ngobrol-ngobrol juga. Kebanyakan ada juga pagi-pagi sudah ngerumpi atau ngobrol. Di lingkungan masyarakat juga harus menciptakan ketertiban di lingkungan. Jangan bikin gaduh, jangan malah main gitar, nyanyi-nyanyi, atau yang sifatnya mengganggu tetangga. Itu adalah tidak menciptakan tata tertib atau aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, disenangin kita semuanya kepada tetangga-tetangganya. Dan juga mendukung program-program yang ada di lingkungan kita. Contohnya kalau Bapak, makanya setiap tanggal muda biasanya ada lingkungan RT ke rumah kalian untuk membayar iuran, untuk membayar iuran sampah, untuk membayar iuran keamanan, untuk membayar iuran. Nah, itulah salah satu juga mendukung program-program pembangunan di lingkungan masyarakat kalian. Yang terakhir yaitu di lingkungan
bangsa atau negara. Nah, inilah yang benar-benar yang berdaulat, menjaga NKRI. NKRI harga mati. Salah satu contoh seperti di dengungan seperti ini. Jadi di lingkungan bangsa bagaimana kita harus melakukan? Ya mentaatin aturan-aturan yang ada di negara. Taatin. Salah satu contoh, kalau orang tua mungkin membayar pajak, itu harus taatin. Terus salah satu contoh sekarang, belajar di rumah saja, tidak boleh keluar-keluar. Kalau keluar harus pakai masker. Nah, masker ini karena saya nggak pakai masker ya. Ada masker, ada. Cuma karena ini saya nggak keluar-keluar, ya nggak pakai masker. Pokoknya keluar rumah harus pakai masker. Dan sering nyuci tangan pakai sabun. Nah, saat-saat ini untuk menjaga kesehatan COVID itu aturan dari pemerintah. Kita ikutin. Jangan malah kita keluar saya nanya sendiri, nanti tahu-tahu kan ditegur oleh Satpol PP. Orang tuanya marah. Itu salah satu, nanti marah-marah orang tuanya, baru anaknya baru teringat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Aturan-aturan tetap kita lakukan. Dan lakukan perbuatan yang bermanfaat di masyarakat ini untuk bangsa dan negara. Bermanfaat seperti apa? Yaitu tadi, kalau kita sebagai pelajar, ya belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan yang positif-positif, yang sifatnya seperti Karang Taruna, seperti peringatan hari-hari besar nasional Agustus 17, terus hari-hari agama, kegiatan di musola atau di lingkungannya. Dan juga lingkungan di bangsa dan negara itu berperan aktif dalam kegiatan organisasi. Itu juga kalau kalian udah termasuk di lingkungan bangsa, organisasi, yaitu Karang Taruna biasanya kalau anak-anak muda. Ya kalau di negara ya organisasi ya udah di partai politik, itu kalau udah organisasi besar. Dan akhir-akhir ini adalah partai kita di Indonesia sebagai menjaga kedaulatan, sudah banyak beberapa partai yang mendudukin di Senayan atau kursi DPR. Dan juga kalian mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di negara. Termasuk kalau bepergian naik motor harus pakai helm, itu juga negara. Mungkin itu saja jika ada pertanyaan, dan mungkin saya hanya nanti akan bertanya, atau siapa yang mau bertanya silahkan untuk mengirimkan pertanyaan, atau melalui WA juga boleh, atau melalui Zoom meeting pas seperti ini juga bisa, atau kalian telepon japri saya juga bisa kalau bertanya tentang pelajaran. Tapi kalau tentang pulsa itu orang tua mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, sehingga kalian juga tercukupin pulsa, makan, dan kesejahteraannya. Mungkin itu saja. Dan satu pertanyaan nanti akan kita, ada beberapa pertanyaan, bukan satu ya, ada beberapa pertanyaan akan saya kirim melalui grup kelas ini. Jadi siapa yang mengerjakan segera, itulah nilainya yang tertinggi. Makanya kadang-kadang saya tepat waktu nilai 95 sampai 100. Kurang berarti nilainya kurang. Itu adalah salah satu bentuk kita contoh kedisiplinan. Kesimpulannya bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga di Indonesia inilah yang berkuasa rakyat, dan pemerintah melaksanakan
amanat di dalam undang-undang keperuntukan kebijakan dan kesejahteraan untuk rakyat. Alhamdulillah saat ini sudah terlaksana walaupun belum sesuai atau belum sesuai yang kita harapkan atau belum maksimal. Mungkin itu saja, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Untuk Muhammad Raihan, ada pertanyaan? Muhammad Ziki ada? Enggak kok, Pak. Oh, udah. Agatha, ada pertanyaan? Tidak ada, kok geleng-geleng gitu ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Silakan kalian catat ya. Silakan kalian catat untuk di dalam buku tulis. Boleh. Yang pertama, sudah disiapkan bukunya? Sudah? Ya. Kalau sudah, yang pertama, kapan kedaulatan negara Republik Indonesia secara yuridis disahkan? Kapan negara kedaulatan Republik Indonesia secara yuridis disahkan? Yuridis itu adalah secara hukum. Yang kedua, saat ini sedang berjalan untuk pilkada. Dalam proses pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. 9 Desember. Desember itu nanti akan diadakan suatu pilkada. Nah, pertanyaannya, ada berapa calon pilkada di Kota Depok tahun 2020 ini? Ada berapa calon? Siapakah calonnya? Ada berapa? Kalau ada 2 ya tulis 2. Terus siapa saja pasangannya juga gitu. Kalau ada 3 ya tulis 3. Tiganya siapa? Pak Rianto sama siapa gitu. Misalnya. Yang ketiga yaitu apakah arti kedaulatan? Tadi udah saya berbicara kedaulatan. Apakah arti kedaulatan? Kedaulatan di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh undang-undang, dilakukan menurut undang-undang dasar. Siapa yang melakukan? Pemerintah atau kita semuanya. Yang selanjutnya yaitu pemilihan presiden secara langsung tahun 2019 yang lalu ya, itu merupakan bentuk demokrasi, menciptakan kedaulatan oleh rakyat dalam pemilihan umum. Hal tersebut merupakan penjelmaan sila berapa dari Pancasila? Itu soalnya atau pertanyaan dari saya. Misalnya sila kedua, Pak. Sila kedua berarti kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kalian tulis misalnya. Atau misalnya sila keempat, Pak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, begitu ya.
Jadi jangan bilang sila keempat, udah 4 doang. Harus sila keempat bunyinya apa? Kan gitu. Mungkin Pak soalnya tadi ada itu. apanya? Pak Soleh ulang Pak Soleh. Soalnya ulang ya. Soalnya kita ulang, yaitu dalam pilkada atau pilpres secara langsung itu adalah merupakan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu di dalam Pancasila sesuai sila keberapa? Sila ke-1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang ke-1 berarti harus tulis ke-1 Pak, ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Jangan hanya tulis 1 doang, pelit amat. Harus dijabarkan. Udah berapa soal itu? 4 Pak. 4, berarti 1 lagi. Jadi yang terakhir yaitu sifat kedaulatan tetap. Karena kedaulatan itu ada beberapa macam. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan tetap itu atau permanen. Jadi kalau yang termasuk kedaulatan tetap, selama negara itu ada atau berdiri, itu merupakan sifat kedaulatan apa? Kedaulatan tetap ada selama negara tetap berdiri. Itu termasuk sifat kedaulatan apa? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampaikan salam kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan keluarga kalian dan kita semuanya diberi kesehatan selalu. Dan mudah-mudahan kedua orang tuanya dilimpahkan rezekinya. Sehingga kesejahteraan dalam keluarga tercukupin. Sehingga akan bahagia di dunia dan akhirat. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukup dengan kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan keluar dulu. Kalau keluar dulu silakan untuk menyebutkan namanya masing-masing. Contohnya misalnya Pak undur diri Muhammad Raihan, tapi gantian, jangan bareng-bareng. Oh udah Raihan, baru sekarang siapa lagi gitu ya. Boleh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.